Selamat datang Kak Nur. Iya, Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Hmm, kita tunggu Ih, rekan yang lain dulu, masih berdua nih di sini. berarti ini bahas tentang aksi nyata ya, Kak? Ya, betul. Oh. Halo, Kak. Mau bertanya. Hmm, Berarti nanti kita dari semua modul ini ada persentase ya? dari semua modul nanti ditanya Apa? tentang pemahaman. Ya, yang apa? Oh, apa? Ya. Apa tuh? Yang Ada mana? namanya orang nengok kan di TikTok katanya ada nanti kita tuh guru PJOK-nya persentase, katanya gitu-gitu kan? Ya, ada tuh Saya kan nanti banyak tentang menyukai ya kegiatan PKG PJOK, jadi dia tampil terus kegiatan-kegiatannya kan, jadi makanya aduh besok ada presentasi sama guru-guru nih saya gitu kan. ya nanti kan kita bahas juga tentang itu nanti. Kalau ini yang pertama ini mungkin tentang aksi nyata di video dulu ini. Nanti kalau yang ke guru-guru itu masuk ke dalam Kombel itu, Mas Ihan. Oh. Masih aman tuh. Ada Kombel di sekolah belum? Ah, udah ada kami, Udah udah ada. punya kombel. Kalau sudah ada berarti aman. Pernah jadi pembicara di model? Ah, nggak pernah sih kalau jadi pembicara. Sudah? Kalau jadi pembicara nggak pernah, Kak. Jadi kalau Belum. punya kombel udah. Udah ya. Aman tuh berarti. Nih bagus belum kakak izinin nih, masih tampil di layarnya. Bisa tuh Kak Asro bisa mengadminkan tuh. Karena Oh. udah jadi co-host. Mantap tuh. Tadi salah tekan, tadi tertekan Kak Sri. Aduh, Hmm. tekan pula ke izin awak bukan co-host. Kak Nur, Apa? saya besok nggak ikut ngantar anak itu karena mau ini, mau apa simulasi PPG nih, mau untuk ujian. Ya jangan di sini lah dekat kita grup apa Zoom. Oh, sorry, 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 sorry. Nih, Japri simulasinya ae. bukan diundur jadi hari Rabu. Apa ini seleksi Kak? Seleksi untuk apa? Simulasi, Seleksi. simulasi. Oh, seleksi. Kalau kami besok. Oh, besok. Iya, Iya yang guru kelas tuh katanya ujian ujian itu kan Kak? Bu Sri? iya. Emang Iya ujian kalau itu. iya guru kelas katanya tanggal berapa tuh? 20-an juga? Nggak salah saya 11-an juga. Kami tanggal 17, Kak. Ah ya, kalau salah saya guru kelas gitu juga beda-beda tipis. Iya. Berarti ini penentuan lulus gak lulus lagi nih kan ujian ini? Iya, doakanlah Iya. semoga lulus ya. Oke, guys. Untuk gelombang 2 besok pengumuman itu sudah. Oh, iyalah. Kak Gun ya besok ya. Iya. Iyalah semoga lulus. Amin. Kami yang masih berjuang nih, Kak. Ya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting berjuang dulu.
Hasilnya nanti berjuang. menyusul. Iya, hasilnya Allah yang nentukan. Kita berusaha dan Kalau kayak Kak berdoa. Agus ini sudah duduk manis aja ini nunggu bulan 6 nih kayaknya nih, atau Iya. bulan 3 nih. Ada apa Mana nih? dengan bulan tersebut, Kak? Ada pencairan di sana nih. Oh, nah. Kak Nanang, Kak Agus. Ini mana kawan-kawan yang lain nih, belum pada join ini? Tidur, Kak. Capek. Hah? Oke. Ini padahal pembahasan malam ini sangat-sangat penting ini untuk proses penguploadan video ini. Ini kakak 4 yang di sini sudah upload semua videonya? Yang kemarin pertama 30 menit? Kemarin Udah, kami Kak. nggak sampai 30 menit, Kak. Oke, yang penting nanti di situ kan sudah lengkap ada semua. Nanti kita tengok nanti perbandingannya dengan video yang kemarin, dengan video yang diupload terbaru setelah kita mempelajari modul, nanti di mana perbedaannya. Kita tunggu kurang lebih 5 menit lagi, Kakak-kakak. Boleh tolong dijabrikan rekan-rekannya yang belum masuk. Mana tahu mereka terlupa atau bagaimana ya, Kak? Kayu Kak Ketua Nanang. Kak ketuanya lagi wirid itu. Ya, Oke. Kak Nanang. Oh, Tuh yang mati lampu Gimana? aja udah nongol. Ada di lampu Freddy pakai genset. Genset. Mati lampu Kak Yandi. Wah, tuh udah tuh. Kak Yogi katanya mati lampu tadi. Masa tinggal di PT mati lampu? Kami tadi sore mati lampu. Kami Hari ini tadi 2 kali siang. mati lampu kepada kami, Kak. 2 Tiga, kali tiga. mati lampunya. Iya, 3 kali. Si mati lampunya. mati lampu apa mati minum obat, Bu Nur, Kak Nur? 3 kali. Tota deh. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. 8. 8 Kak Yogi. Berarti ini Kak Sudir, Kak Lisa, Kak Mahyudin, Kak Desri, Kak Alex. Yang belum ini. Kak Arno. Oh, Kak Arno 1. Oke Kakak, gimana nih? Kita tunggu atau kita lanjut dulu? Lanjut. Tunggu. Enggak Kak Gus? Baik, Pak Raimin. Ya, kalau kita lanjut, berarti ini ada tugas nih nanti dari kakak. Kalau ditanya sama rekan-rekannya bagaimana nanti. Tugas Saya kira cukup ini untuk 9 orang. Kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada perjumpaan kali ini sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pada kegiatan malam ini diberikan kelancaran baik berupa sinyal maupun kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan sampai habis. Berdoa mulai.
doa selesai. Di sini kakak-kakak untuk berbagi layar. Oke. Jadi nanti pada materi hari ini itu adalah praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ataupun nanti adalah persiapan aksi nyata. Nanti di sini akan banyak pertanyaan refleksi. Nanti kakak-kakak kita manfaatkan saja room chat untuk mengisi pertanyaan refleksinya. Nanti satu pertanyaan waktu yang diberikan adalah maksimal 5 menit untuk menjawab dari beberapa pertanyaan refleksi yang ada. Selanjutnya adalah nanti aksi nyata ini akan dilihat dari mana kakak-kakak semua memulai proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Kalau memang kemarin sudah ada video yang terupload, nanti kita akan bandingkan pada pertemuan selanjutnya antara video awal dengan video setelah kita mempelajari modul-modul yang ada. Kesepakatan kita masih sama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dan tujuannya adalah merefleksikan koneksi antar materi dan memahami penugasan aksi nyata. Jadi nanti untuk merefleksikan koneksi antar materi itu ada 30 menit. Penjelasan tugas aksi nyata itu 20 menit. Dialog kita akan ada diskusi nanti tanya jawab kurang lebih 7 menit perwakilan saja. Dan penutup 3 menit. Kita masuk ke pembelajaran pertama, refleksi koneksi antar materi. Paket modul 1 dan 2. Oke, pertanyaan pertama. Sejauh apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak tuliskan di room chat. Ini adalah refleksi. Apapun yang kakak tuliskan itu adalah yang kakak ketahui dan kakak dapatkan selama pembelajaran modul 1 dan modul 2. Oke, silakan kakak-kakak ditulis di room chat.
Oke, masuk jawaban dari Kak Agus. Pembelajaran PJOK harus berpusat pada kebutuhan peserta didik dan harus menggunakan metode diferensiasi agar semua peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran yang efektif apabila pembelajaran tersebut siswa menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung dan tujuan pembelajaran sampai pada tujuannya. Oke, dari kakak yang lain bagaimana? Sudah 2 menit berlalu. Dari Kak Sri. Ya, siswa diberi kesempatan untuk mencoba sendiri teknik-teknik yang diajarkan dan siswa dapat meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, pengetahuan, dan kecerdasan emosional dan melibatkan semua murid tanpa eksklusivitas. Berarti tanpa ada ketimpangan yang mencolok antara kemampuan peserta didik yang satu dan yang lainnya. Ini termasuk ke dalam paradigma yang berpusat. Oke, 1 menit lagi, masih kita tunggu. Ini masih tentang keterampilan mengajar efektif, bagaimana? Ini kemarin kita pelajari di modul 1 tentang paradigma yang membahas tentang pendapat dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, 5 menit sudah berlalu, kakak-kakak. Silakan dikirimkan saja jawabannya. Terus refleksi yang kedua adalah sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar. Sama, ini juga untuk nomor 2, refleksi sejauh apa pemahaman kakak dalam kalau yang mau menyampaikan secara langsung juga diperbolehkan. Ini biasanya ketua KKG ini Kak Rahimin nih biasanya langsung menyampaikan ini. Ini strategi mengajar ini ada 11 macam kemarin ya. 11 macam strategi termasuk komando, terus ada divergen, ada konvergen, dan strategi mengajar yang lain. Jadi kira-kira pemahaman kakak terkait strategi mengajar itu sampai di mana? Ini adalah menurut pemahaman kakak. Jadi nanti biar tahu, kita bisa merefleksikan kita tuh sudah sampai mana dalam pemahaman terkait strategi mengajar yang kita laksanakan. 5 menit dari sekarang juga, nanti sampai pukul 20.38 saya tunggu jawabannya. Boleh secara langsung, boleh via room chat.
Oke, selamat datang Kak Alex. Dari Kak Agus, pembelajaran PJOK harus berpusat pada kebutuhan peserta didik dan harus menggunakan metode diferensiasi. Ini jawaban pertanyaan 1. Oke, yang kedua. Kak Sudirman, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik supaya peserta didik dapat mengikuti pembelajaran diinginkan sehingga peserta didik merasa nyaman dan efektif sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Oke, ini mungkin adalah pertanyaan dari soal yang pertama tadi nih dari Kak Dirman. Oke Kak, 1 menit lagi, masih ditunggu jawabannya. Masih ada banyak sekali soal tentang refleksi pembelajaran yang kita laksanakan kemarin. Oke Kak Agus, Itu silakan. maksudnya ini pertanyaan kedua nih. Gimana? Ini pertanyaan kedua ini. Iya, pertanyaan kedua nih. Iya, Tapi sudah yang perasaan kedua. jawaban saya sudah nyambung inilah. Yang Hah? tadi pertama. Yang pertama jawaban kenapa? saya pertama tadi udah masuk ke pertanyaan ini juga. Oh, sudah masuk ke pertanyaan ini juga. Terkait strategi mengajar, diferensiasi maksud saya tadi kan. Oh, gitu ya. Berarti strategi yang berdiferensiasi. Oke, Kak Agus. Masuk. Oke. Oke, dari kakak yang lain. Ini biasanya kalau sudah ada jawaban di atas tuh langsung, oh iya, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Biasanya sudah terbuka itu. Oke, 5 menit sudah berlalu, kakak-kakak. Ada Kak Agus yang jawabannya hampir sama. Ini adalah pertanyaan refleksi yang ketiga. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sama tentang ini ada waktu 3 menit, 5 menit. Kak Rahimin, ayo pancing kami Kak Rahimin.
Model pendidikan gerak ini pada modul 2 ini kemarin. Jadi ini pengumuman kakak nih tentang model pendidikan gerak. Ini di model pendidikan gerak ini kemarin ada yang kita bikin di mind map itu ada beberapa konsep gerak itu. Kemarin ditampilkan konsep geraknya itu ada gambar orang berlari, ada gambar orang menari, ada gambar anak-anak tarik tambang beramai-ramai, itu masuk ke dalam konsep yang mana. Oke Kak Yandi, silakan. Izin nggak tadi kelambat ngantar anak ke klinik tadi sakit. Oke. Sampaikan aja. Oke, siap. Ini sejauh apa? Kita masih di model pendidikan gerak. Ini yang tertulak saya ini. Ini dijawab Kak. Iya, dijawab. Ini refleksi Kak. Oh, Bertanya refleksi, dijawab di kolom chat. Apa yang kakak ketahui aja pemahaman selama mengikuti pembelajaran kita. ini model-model itu ya. Iya, pendidikan gerak ini yang kemarin kita tampilkan ada gambar orang berlari. Itu model pendidikan geraknya itu berkaitan dengan konsep apa? Ada konsep ruang, ada konsep tubuh, ada konsep keterhubungan. Ini adalah model pendidikan gerak. Kira-kira yang kakak pahami dari model itu bagian yang mananya? Oh iya. Agak-agak lupa. Tidak apa-apa, sepemahamannya saja. Oke, setelah pendidikan gerak, sekarang pendidikan kebugaran. Ini hampir mirip-mirip nih antara pendidikan gerak dengan kebugaran. Ini kemarin untuk kebugaran ini kita ada bermain tentang tic-tac zone,
atau lebih tepatnya kalau pendidikan gerak itu kemarin adalah tubuh yang bergerak, bagaimana dia bergerak. Kalau untuk pendidikan kebugaran ini adalah latihan yang dilaksanakan ini model pendidikan kebugaran. Ini kemarin yang hampir limit Kak Rahimin ini 6 lagi nih kalau nggak salah kemarin. Jadi kira-kira pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran ini sejauh mana gitu. Oke, silakan dituangkan di kolom chat 5 menit. Ini sudah banyak nih di kolom chat ini. Kita tengok dari Kak Alex, pendidikan gerak, keterampilan gerak fundamental atau dasar yang mendukung penguasaan menjadi pemain, diperkenalkan secara bertahap, contoh memukul, melempar, menangkap, dan lain-lain. Oke, di situ ada konsep usaha. Kak Sri menjawab yang nomor 2 terkait strategi mengajar adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk mengekspresikan kesan, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Oke, ini jawabannya luar biasa ini. Sudah mulai baku bahasanya ini. Kak Sudir, model pendidikan gerak yaitu suatu keterampilan gerak yang dilakukan secara tepat dan bertahap. Gerakannya tepat, bertahap, berarti masuk ke dalam mana nih kemarin? Kalau ada beberapa prinsip latihan nih Kak Sudir. Masuk ke dalam unsur progresif ini berarti ini. Secara tepat dan bertahap. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Oke, selanjutnya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait SEM, Sport Education Model? Nanti ini yang harus kita elaborasi ini. Ini saya kalau ingat SEM ini teringat Kak Nur ini.
bagaimana semangat 45 Kak Nur nih membara kemarin ketika SEM. Jauh dari cedera Kak Nur ya, sampai sekarang ya. Kak Nur Asro ya kemarin, yang sampai terjatuh kemarin ya. Kak Yandi, SEM mengembangkan keterampilan dan kebugaran, menanamkan nilai-nilai karakter, sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, taat aturan, berperan secara layak. Oke, dari Kak Raimin, dari Kak Agus. Jadi ini kita elaborasi sembari Enggak kakak-kakak. cedera deh, Kak. Gimana Kak Nur? Enggak cedera, soalnya kulitnya tebal. Kulitnya tebal, ditambah timbunan lemaknya banyak Kak ya. Jadi kalau orang kayak gini nih jatuh masih empuk gitu Kak ya. Ya, wanita tangguh. Wanita tangguh. Oke, oke. Jadi untuk SEM jangan lagi ada yang berpikir bahwa SEM ini hanya kegiatan di akhir semester atau pada kegiatan kelas meeting. Karena SEM ini juga ada persiapan musim, di mana biasanya itu para wali kelas itu sudah mempersiapkan di jauh-jauh hari itu tentang SEM ini, sudah direncanakan. Ketika nanti di kelas meeting kita akan ada perlombaan, contohnya futsal gitu. Jadi emang sudah ada persiapan pramusimnya sebelum kelas meeting yang dilakukan 3 bulan lagi, di bulan ini sudah ada persiapan seperti peserta didik mulai latihan, mulai mencari pemain, mulai menyeleksi pemain. Itu juga dengan lomba-lomba yang lainnya. Jadi SEM ini tidak hanya direncanakan ketika kelas meeting tiba, tetapi emang sebelumnya sudah ada direncanakan dan nanti akan dilaksanakannya kapan. Berarti musim dalam pembelajaran SEM ini sangat-sangat teratur. Jadi tidak tiba-tiba SEM besok langsung dilakukan, tidak. Kalau kita kemarin itu dalam bentuk pembelajaran bisa kita laksanakan tanpa ada persiapan musim. Untuk peserta didik nanti dipersiapkan jauh-jauh hari. Bisa juga nanti SEM ini bisa kita persiapkan dalam rangka menyambut atau ingin mengikuti kegiatan O2SN di tingkat SMP nanti. Jadi SEM-nya bisa lomba tolak peluru, lomba lari sprint 60 atau 80 meter, bisa juga SEM-nya di kegiatan lompat jauh. Jadi nanti ada mekanisme peserta didik latihan gitu. Terus peran-peran dalam SEM ini bertujuan supaya ada kalanya peserta didik itu harus menyaksikan secara real, secara langsung, supaya dia terpancing untuk bisa mengikuti kegiatan. Karena kemarin saya ambil di sekolah saya, ternyata di sekolah saya itu ada yang larinya dalam 60 meter itu 9, sekian detik. Tetapi selama ini dia tidak berani untuk muncul, tidak berani untuk ngomong, tidak berani untuk tampil. Ketika melihat kawan-kawannya berlari kencang, dia merasa, "Pak, sepertinya saya bisa untuk berhadapan dengan mereka." Dan setelah dicoba, alhamdulillah memang waktunya dengan yang diutus ke kabupaten itu beda 1, sekian detik. Kalau untuk lari 1, sekian detik itu jaraknya sudah hampir 2 meter itu, sudah jauh tertinggalnya. Ini untuk SEM. Kita tengok apakah masih ada pertanyaan refleksi lagi di bawahnya. Nih, sepertinya terakhir ini. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terhadap asesmen otentik? Ini pertemuan maya kita yang semalam ini, asesmen otentik. Saya rasa kakak-kakak ini sangat-sangat handal ini tentang asesmen otentik ini, karena emang hampir setiap hari kita laksanakan tentang asesmen otentik.
Oke, asesmen otentik melibatkan pengukuran kinerja siswa dalam kegiatan sehari-hari. Oke, secara umum gambaran dari refleksi kakak menunjukkan pemahaman dalam proses pembelajaran kita. Nanti ketika selesai kegiatan ini diharapkan kakak merefleksi ulang modul-modul yang sudah kakak terima kemarin. Semoga saja modul-modul tersebut nanti bisa kakak gunakan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dan untuk keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dan tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK adalah bagaimana nanti dalam keterampilan pedagogik kita dapat mengorganisasikan kelas dalam proses pembelajaran. Itu tujuan yang harus dicapai jelas, proses pembelajarannya jelas, asesmen yang dilaksanakan juga jelas, dan jangan lupa juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bisa dicapai dengan memahami bermacam-macam karakter peserta didik yang ada pada kelas yang kita ajar. Ini juga akan berkaitan dengan tugas kakak dalam persiapan aksi nyata, yaitu pembuatan video yang akan kakak upload nanti dan akan kita refleksikan bersama-sama. Nanti videonya itu selama 2 JP, nanti menyesuaikan saja ketika di SD 1 JP-nya berapa dan di SMP berapa. Kak Nur, untuk SD berapa 1 JP-nya Kak Nur? 30 menit. Kalau kurikulum 35, Kak. Kalau kurikulum Merdeka. 35. Berarti kalau 2 JP-nya 70 menit ya? Iya, iya. Iya. Berarti Tapi kalau kami untuk 30 nggak salah. 35, 30. Kak. 35. Iya. Berarti untuk 30 untuk SMP-nya kelas nanti bawah. 2 JP. Berarti 80 menit. Ini Berarti adalah ini, Hah? berarti ini kegiatannya dari awal ngajar, dari di dalam kelas baru keluar gitu, Kak? Ya, dari awal mengajar sampai keluar sampai penutup. Jadi nanti pengantar tugasnya adalah setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini nanti ada susunannya. Besok tugas kakak itu seperti apa, tetap nanti membuat modul, nanti modulnya diupload, nanti dalam modul itulah yang kakak laksanakan. Terus penjelasan teknis aksi nyata adalah hanya ada satu bukti dari kemampuan sampai tindakan menurut Mary Ebner Essen Hebas, ini dari orang luar negeri. Kata-katanya yaitu untuk moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK, dan tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata. Peserta di sini adalah kakak-kakak semua. Terus nanti kakak-kakak akan mengembangkan RPP atau modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Untuk RPP-nya itu nanti boleh kakak menggunakan backward design untuk RPP-nya. Terus implementasinya adalah nanti di dalam modul itu atau dalam RPP harus
memuat tentang isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya aset yang ada di sekolah. Jadi nanti ketika sekolah itu tidak ada, jangan diada-adakan. Ini mau praktek bola basket, minta nanti sama Kepsek, Pak pasang ring basket, saya mau praktek bola basket Pak untuk tugas PKG. Jangan. Manfaatkan aset yang ada dalam pembelajaran nanti. Kalaupun asetnya hanya sebuah lapangan yang bisa untuk anak berlari, silakan kembangkan pembelajaran yang efektif di dalam lapangan tersebut. Yang kedua adalah pembelajaran di sini nanti tidak hanya pembelajaran di luar lapangan, pembelajaran di dalam kelas juga diperbolehkan untuk materi tumbuh kembang remaja ataupun materi pergaulan bebas untuk tingkat SMP. Untuk tingkat SD itu ada materi tentang makanan dan minuman yang bergizi. Terus di sini nanti menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi nanti kakak-kakak wajib untuk mengambil dari 3 model ini, boleh diambil salah satunya, boleh semuanya nanti ada di sana. Terus penerapan rancangan asesmen otentik, nanti asesmen yang kakak lampirkan dalam modul kakak itu berbentuk asesmen otentik nanti. Kemudian upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi nanti diharapkan jangan terlambat untuk tugas ini kakak-kakak. Nanti untuk modelnya nanti akan saya screenshot, saya akan kirimkan di grup nanti apa-apa saja. Terus ini beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jadi yang pertama itu jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Nomor 2 ini maksudnya adalah kalau bisa kelas itu jangan dikondisikan, Kak. Jadi saya ingin nampak bagaimana realnya ketika kakak-kakak mengajar. Mungkin ada anak yang gitu ya? Iya, jangan dikondisikan untuk yang ini kalau bisa. Oh iya boleh. Jadi ya real, jadi Berarti iya. Apa adanya ya, Kak? ya apa adanya. Jadi nanti nampak kapan saatnya kita melakukan penghalusan kepada peserta didik, kapan kita menggunakan bahasa yang baik kepada peserta didik. Karena saya rasa kalau dikondisikan akan canggung nanti kelas itu. Iya benar. Anaknya biasanya gimana kayak diem, terpaksa gitu kan. Ada yang ngantuk, ada yang betulin jilbab. Iya. Jadi emang kalau bisa jangan dikondisikan real. Jadi selama 2 JP itu real bagaimana proses kakak mengajar dalam kelas. Terus Misalnya kamera goyang-goyang gimana, Kak? goyang-goyang, Ya kenapa digoyangin? misalnya kan kita kan ada itu kan sebelum pembelajaran dimulai otomatis kan berdoa. Iya. Ya kan? Kayak Terus kalau video saya kan kemarin kebalik. kalau praktek kan keluar kelas itu kan otomatis kamera kan terbawa goyang. Gimana, Kak? Enggak masalah, enggak masalah. Pakai tongkat. Itulah Bu, Walaupun Pak, pakai tongkat, Pak. yang bawa tongkatnya kan jalan juga. Kayak saya kemarin video sendiri ternyata kameranya terbalik. Nggak saya edit beda jalan, saya bilang. Tadi kepalanya ke atas gitu kan. Aduh, biar aja lah. Rencananya mau motoin anak lari, tapi rupanya terbalik, muter kameranya. Minta tolong sama kawan. Pokoknya nanti kondisikan aja kalau emang waktunya keluar ya tinggal diangkat kameranya, bawa aja jalan keluar. Nanti bagaimana? Emang real ketika di lapangan. Terus Oke lah, tapi maaf ya Kak, kayak kami kan sibuk ini itu, sedangkan apa ini Nggak aplikasi apa-apa. itu Pokoknya harus. Yang penting kita ngerjakan tugas tepat waktu gitu.
Tapi kalau kayak apa tuh, Iya. sarana prasarananya tidak mendukung gimana itu Kak? Pusing. Pindah Sekarang ke sekolah saya, Kak. enggak, di situ kan ada Iya, pemanfaatan aset itu Kak Nur. Jadi Kakak manfaatkan ada 7 aset yang ada, itu manfaatkan saja. Kalau emang sekarang di sekolah Kak Nur yang ada apa nih? Bola ada. bola kaki bocor. Bola voli sama juga bocor. Yang ada paling cuma raket, itu pun raketnya nggak ada koknya, beli pribadi kadang kan. Jadi Ditempel, ditampal lebat ke bengkel. ini sama kepala segan apa yang bocor udahlah. apa macet. Koknya pakai itu loh. Jadi untuk kegiatan ngajak jagung itu. pusing kirimnya gitu loh. Lapangan ada Kak Nur? Lapangan itu ada, tapi satu rame-rame, maksudnya itu enggak yang apa namanya, lapangannya itu enggak ini khusus ini, enggak kayak gitu. Apa aja yang penting ada gitu loh. Terus kira-kira di SD itu yang materi bisa diajarkan di kelas apa Kak Nur? Kalau saya biasanya itu kan sekarang lagi materi silat. Jadi awak pun enggak pandai silat. Yang penting tendang tembok lah jadi. Kemarin aja pemukul apa tuh saya beli sendiri, pemukul gasti kan. Ada tapi jelek papannya tuh, papan yang buatan anak-anak sendiri tipis gitu kan, bukan yang bagus gitu. Bicar. Oke. Kak Oke Kak Yandi. Manfaatkan aset lingkungan Bu Nur. Kalau saya mau bertanya masalah RPP ini. Oke Kak, kita dengarkan dulu dari Kak Yandi. Oke Kak Yandi, lanjut. Masalah pembuatan RPP untuk penunjang bikin video ini yang baik dan benar itu gimana Kak? Saya masih bingung menyikronkan pembuatan RPP ini. Jadi kalau RPP baik, mungkin pelaksanaannya videonya mungkin lebih baik. Iya, oke. Ini nanti akan kita bahas ini tentang RPP. Jadi gini kakak-kakak, kita kembali lagi ke slide selanjutnya sebelumnya. Sebentar. Jadi untuk RPP ini refleksi. Sebentar. Oke, ini untuk RPP nih Kak Yandi. Nanti secara garis besar RPP Kak Yandi itu menggunakan backward design, yaitu di pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan. Ini kemarin backward design ini kita bahas di modul 1 titik berapa begitu. Terus mempertimbangkan isu-isu sosial. Jadi gini sistemnya. Dalam RPP itu yang paling penting yang pertama itu ada tentang identitas. Baik itu identitas sekolah, identitas diri kita, terus identitas pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu di RPP itu harus ada tentang tujuan pembelajaran. Tentang apa yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Setelah nanti tujuan pembelajarannya ada, nanti di RPP itu masuk di kegiatan pendahuluan itu nanti di situ harus ada yang pertama itu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik, terus merefleksikan pertemuan yang telah lalu. Kalau kita di pertemuan yang telah lalu itu bermain bola kasti, ya bisa kita tanyakan, anak-anak kira-kira siapa yang masih ingat tentang pertemuan minggu yang lalu? Apa ayo? Bisa kita tanyakan tentang refleksi itu. Setelah itu boleh disisipkan dengan lagu kebangsaan. Itu sebagai proses praktik baik lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena sekarang rata-rata sekolah yang modern itu lagu kebangsaan hanya dilaksanakan dengan drum band tapi tidak dinyanyikan. Kalau saya cenderung lagu kebangsaan itu tetap dinyanyikan walaupun ada drum band sebagai pengiring. Setelah itu boleh masuk ke dalam kegiatan inti. Kegiatan inti ini boleh
pembelajaran yang kita pilih, pembelajaran intinya. Setelah masuk pembelajaran inti, untuk proyek kita nanti baru kita laksanakan asesemen. Asesemennya adalah otentik. Masuk kegiatan inti, berikan peserta didik sebuah permainan, baik itu yang dimodifikasi ataupun permainan real seperti apa yang ada dalam peraturannya. Setelah itu kita laksanakan asesemen otentik. Setelah mengasesemen beberapa waktu, anak kita kumpulkan kembali, pendinginan, kita bawa duduk di bawah pokok atau tempat air rindang, baru kita lakukan nanti refleksi ataupun umpan balik. Jadi nanti refleksinya itu seperti ini, boleh dari kita, boleh nanti yang menanyakan itu rekan kita yang membantu dalam pengambilan tag video, yang megang kamera. Nanti di zoom muka anak satu-satu, contohnya anak tuh namanya Andi. Oke Andi, bagaimana kira-kira pembelajaran yang dilakukan bersama dengan Bapak Yandi? Senang apa tidak? Senang, kata anak-anak nih. Gembira atau tidak? Gembira. Gimana kira-kira tadi Bapak Yandi ngajarnya? Nah, nanti apapun yang keluar dari jawaban peserta didik itu merupakan refleksi dan umpan balik dari kita nih Kak Yandi. Jadi gimana nih Kak Yandi? Kira-kira tentang RPP di mana nih yang bingungnya? Kalau untuk umpan balik itu boleh cara yang lain gimana itu selain teman itu? Kak. Umpan balik ini boleh. enggak. Oh maksudnya teman ini maksudnya nanya ke peserta didik ya atau ke Iya, mana? kalau cara lain atau umpan baliknya ada cara Ya lain? boleh. Kalau umpan baliknya kalau kita yang merekam sendiri, boleh kita langsung yang menanyakan ke peserta didik, bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Capek? Senang? Nanti kan peserta didik itu jawab tuh beramai-ramai. Nanti ketika ada jawaban satu saja nanti yang aneh ataupun yang lain boleh kita tanyakan. Yang lain nanti ngomongnya, seneng Kak, rupanya dia sedih Kak. Kenapa sedih gitu. Nanti kadang itu ada konsepnya ada dibuat di RPP itu Kak. Konsepnya nanti umpan balik itu. Bisa dibuat juga di RPP. Jadi kita tahu nanti apa yang akan kita tanyakan kepada peserta didik. Jadi itu nanti bentuknya 1 atau 2 pertanyaan saja. Itu masuk kegiatan inti itu, masih kegiatan inti. Itu masuk dalam kegiatan penutup. Penutup kayaknya Kak Yandi. Iya, iya. Aku sambilan aku catat ini Bu. Iya, iya. Karena kami sebenarnya udah melakukan itu setiap hari, cuma tidak dibuatkan RPP. Iya. Ibu ini tahu aja buka cek gini. Kalau kita kan pengajar dulu baru RPP, ya kan? RPP kalau diminta oleh RPP-nya alam ya kan? Iya. Berarti kita di luar. Kak Raimin, kita dengarkan dulu. Gimana Kak Raimin? Mana ketua Bapak? Speaker ya. Iya Kak. Ini saya mau nanya. Yang mau saya tanyakan masalah mengupload video sama modul ajar. Itu kapan waktunya? Nah, siap itu apakah setelah kita upload modul sama videonya, apakah temuan kita layak lagi? Dan sampai kapan? Sampai setelah kita upload nanti video sama modul, apakah ada pertemuan kita lagi? Yang ketiga sampai kapan ini kita lakukan kegiatan ini Kak? Sampai tahun baru Pak. Tahun baru. Sampai 3 bulan itu Pak. Siapa ya Poni lagi dong? Oke, ini saya jawab dari Kak Raimin. Pertanyaan pertama itu kita
kita ini terlambat Zoom karena pertemuan kemarin. Kita ini mengupload aksi nyata itu terakhir tanggal 18 November. Terakhir untuk mengupload aksi nyata. Jadi ini harusnya tanggal 8 kita lakukan di tanggal 11. Terus nanti kita ada tatap maya di tanggal 19 itu untuk merefleksi aksi nyata yang kakak-kakak kirimkan di situ. Terus setelah itu kita ada pertemuan 3JP di tanggal 21 yaitu bagaimana kolaborasi kelompok belajar di sekolah. Itu 3 hari berturut-turut itu tanggal 21, 22, 23, dan tanggal 2 Desember. Setelah tanggal 2 Desember itu ada refleksi dari bukti karya. Jadi nanti kakak-kakak setelah mengupload RPP dan video aksi nyata ini nanti kakak-kakak masih ada bukti karya 1. Nanti bukti karya itu akan dijelaskan baik itu secara praktik baik ataupun nanti mengunggah RPP yang baik dan benar. Baru pertemuan terakhir kakak-kakak itu pada tanggal 10 Desember. Habis 10 Desember. Jadi kita masih ada tatap maya 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih ada 6 tatap maya lagi kita ini. Itu 2, 3, 4, 5, ya 6 tatap maya lagi Kak Raimin untuk tatap maya kita. Terakhir 10 Desember. Terus Terakhir menguploadnya di SMS atau di mana? Mengupload video sama untuk ngupload videonya masih sama di Google Drive Kak. Nanti yang disalin di LMS itu hanya berupa linknya saja. Nanti boleh dibantu sama kakak-kakak yang dekat nanti bagaimana prosesnya. Oke, gimana Kak? Masalahnya saya ini tanggal 17 ini ujian PPG Pak Kak. Jadi dia tanggal 18 tuh terakhir. Terakhirnya tanggal 18. 18 ya. Ya. Berarti di LMS dikirim tuh. Di LMS dikirimkan. Oke. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, Kak Nur dulu. Bagaimana Kak Nur? Mau bertanya Kak, apa tuh contoh praktik baik tuh yang tadi yang diskusi itu bukan sih? Yang kita persentase? Ya, praktik baik itu salah satunya itu apa ya? Salah satunya praktik baik boleh yang kita sematkan dalam proses pembelajaran kita ataupun boleh praktik baik yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Contoh bersalaman dengan siswa pagi-pagi, itu praktik baik itu. berarti video gitu Kak? Enggak. Iya, dalam bentuk video. Berarti menjemput siswa sebelum masuk kelas ya Kak? Ya, bisa jadi. Jadi nanti ada format perencanaannya, nanti ada videonya seperti apa. Jadi itu kalau guru-guru konten kreator itu seneng tuh dengan praktik baik itu. Dimulai dari berangkat sekolah, sampai sekolah, nyalami apa. Pokoknya bentuknya praktik baik itu. Kami ada itu semalam. Apa tuh? Ya itu apa menjemput siswa kan terbiasa karena kami kan ngajar kelas juga Kak. Jadi menjemput siswa di depan kelas, menyanyikan lagu itu kebiasaan kan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus ice breaking sebelum pembelajaran dimulai kan. Berarti kalau tema aksi nyatanya Kak nggak boleh nggak sama materi sebelumnya, video sebelumnya.
Tema aksi nyatanya boleh dengan tema video sebelumnya, tapi berarti kan setelah video sebelumnya, hari ini adalah aksi nyata yang telah disempurnakan. Berarti di situ ada backward design, ada asesmen otentik, ada model pendidikan geraknya gitu di situ. Berarti anak-anak tuh udah misalnya kan kayak saya kemarin temanya bola kasti. Berarti nanti udah boleh misalnya tuh di videonya tuh ditampilkan anak lagi main bola kasti. Kayak main Boleh, rounder gitu. boleh. Halo Kak Nur? Oh, Boleh, berarti boleh ya kayak maksudnya kan boleh. biasanya kan kita anak-anak udah mengenal nih. Hmm, Kemarin kayak melempar mendatar, ya. mengelinding kan udah mengenal. Jadi Hmm, saya mau masukkan materinya tuh permainan bola kasti kayak main rounder dibagi dua kelompok hmm. gitu nanti kan. Rondes enggak, Kak? Wah, Rondes. Kakak bilangnya iya, ronder? iya. Ya. Ya, maksudnya gitu. Maksud saya itu kan ibaratnya kan ada apa namanya? Yang masuk tadi divergen. Konvergen, Anak-anak main divergen. sendiri kan? Ya, terus Bisa. deterjen biar bersih. Energen Bisa atau nanti regen? tinggal tinggal apa aja. Energen. Berarti kan kalau Biar anak nggak bermain, sembarangan ya, Kak. itu masuknya ke dalam penilaian nanti otentik gitu kan. Yang jelas nanti di situ jelas tujuan permainan itu apa, nanti jelas kegiatan intinya bagaimana, nanti ada asesmen otentik. Setelah itu nanti ada refleksi nanti di situ. Kak, berarti CP, ATP dimasukkan selain TP? Kakak masih K13, merek PP ya? Bukan, bukan. Kami modul ajar, itu kan ada TP, CP itu kan Ya, dimasukkan. berarti ada capaian pembelajarannya, Iya, ada alur tujuan pembelajaran, itu iya. dimasukkan. Di atas biasanya itu paling atas tuh setelah nanti, Apa informasi umum. biodata kan, informasi umum, Iya, TP-nya dimasukkan di situ nanti. ya profil pelajar Pancasilanya dimasukkan nggak, Kak? Dimasukkan, Kak, karena biasanya gotong royong itu pasti tuh di Iya, seluruh iya. kegiatan ada gotong royong itu, Oke misalnya lah, Kak. pembelajarannya. Oke, jadi Oke. ini ada refleksi koneksi antar materi, di mana tadi kita nanya beberapa materi tentang segala sesuatu yang telah kita pelajari. Ini banyak sekali jawaban dari kakak-kakak, baik itu jawaban yang memang apa yang kakak pahami maupun jawaban dalam penggunaan aset dalam pembelajaran. Jadi nanti diharapkan materi yang sudah dipelajari itu ada yang masuk ke dalam modul yang kakak-kakak bikin dan nanti dilakukan dalam proses aksi nyata. Dan yang nomor 2 adalah memahami penugasan dari aksi nyata. Oke, Kak Nanang, silahkan. Bagaimana Kak Nanang? Oh, live kembali ya Kak Nanang, ini sepertinya jaringannya kurang begitu bagus. Ini ada pantun yang disediakan oleh tim. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Dan pergi ke halte naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke, jadi kakak-kakak, nanti untuk kegiatan upload bukti karyanya itu sebelum tanggal 18 kita cek semua nanti jawaban dari seluruh kakak-kakak. Ketika ada yang belum memahami, silakan kakak-kakak bertanya di sini tentang bagaimana proses penguploadan sembari saya mengecek tryout yang kakak laksanakan kemarin, bagaimana hasilnya begitu. Oke, boleh saja nanti langsung resen, dihidupkan mic-nya, nanti dicek apa-apa saja yang belum difahami dalam proses upload bukti karyanya.
Awal. Oke, Kak Agus. Bagaimana Kak Agus? Uploadnya itu 2 kali lagi atau 1 kali lagi? Uploadnya itu Cuma ada kan 2 menurut kamu kali udah lagi. Yang pertama itu video 30 menit, yang kedua yang video sekarang ini itu 2 JP, nanti yang terakhir adalah upload tentang bukti karya. Jadi kita ada 2 kali penguploadan file kembali. Cuman kan untuk bukti bukti karya karya itu gimana? yang bukti karya itu nggak pelajaran lagi kan? Maksudnya kegiatan kita sehari-hari yang Iya, praktik baik. gini. Iya, kalau yang bukti karya ini nanti ada pilihan, di situ nanti ada praktek baik, ada juga yang mengupload video pembelajaran sehari-hari. Ini biasanya kalau kami kemarin ada beberapa rekan yang punya stok video pembelajaran tuh banyak, itu lagi yang diupload dia. Ada yang upload tentang bentuk RPP yang baik dan benar di situ nanti. Jadi untuk bukti karya itu tidak sebanyak kita mengupload aksi nyata, tergantung nanti kita memilih bukti karya yang mana nanti untuk dilaksanakan gitu. Oke, siap. Bukti karya yang kita apa tuh bisa kayak praktik baik untuk teman sejawat tuh bisa nggak harus video, foto sama keterangan apa kegiatan-kegiatan yang lain, fotonya dibentuk bikin keterangan bisa nggak gitu Kak, atau dibentuk? Jadi gimana tuh maksudnya praktik baik tidak dalam bentuk kegiatan? Tidak dalam bentuk video. Jadi kayak praktik baik teman sejawat bisa. Bisa. Cuman Bisa kalau bisa kenapa dalam bentuk video? Dalam bentuk video ini adalah sesuatu yang lebih real dalam bentuk video itu. Karena kalau dalam bentuk foto bisa jadi nanti entah foto kegiatan kapan nanti yang dilaksanakan gitu. Takutnya nanti kan videonya, fotonya aja, tapi asli nyatanya cuma nada kan? Ya, bisa jadi seperti itu nanti jatuhnya. Oke, bagaimana Kak Yandi? Oke, siap Kak. Tidak perlu panjang-panjang, sebenarnya itu cukup 5 atau 10 menit, tapi yang penting di mana video itu memang betul-betul menggambarkan tentang praktik baik yang kita laksanakan. Begitu saja sebenarnya. Iya, siap Kak. Saya lagi ngecek nih hasil tes akhir kakak-kakak. Mana ini grafiknya ya? Ini seharusnya ada grafiknya ini. Hasilnya dari mbahnya. Itu katanya ada misi absen Kak, absensi tetap muka katanya. Tampil di dashboard. Absensi Ya. tetap muka. Sama Itu yang kemarin ya, itu. katanya itu kan nggak pakai diisi itu kan, di mana ngisinya? Nggak ada. Bentar. Sekolah Pak, absen lagi. Kayaknya kalau yang kemarin sudah ngisi semua. Jadi Kak Alex ini kemarin jam berapa ini tes akhirnya ini? Kalau dilihat kayaknya jam 5-an apa jam 4 itu pagi loh Kak. Berarti udah ditutup. Ketiduran dia katanya. Enggak, yang saya pikirkan itu beliau ini kan masih aktif di grup nih, kemarin kan masih komen gitu Iya, kan. ngituin kaos kok tiba-tiba ketiduran. Apa salah gimana itu? Kak saya Iya udah saya di pribadi ya kan. Balik lah kau aja lalu. Pasar yang mana? Jauh katanya, jauh katanya. Iya. Orang gua di Pangkalan. Malam tuh saya chat katanya ya ini udah saya bikin katanya kan.
Dia nanya modul apa, ngerjain apa, katanya dia gitu. Orang udah pada sibuk, orang ngerjain tes. Ayo, Allah lupa saya ya lah, nanti saya ke teman saya, katanya gitu. Saya kira nggak ada kabar, nggak jadi gitu. Itu Kak Fasil kan bilang jangan lupa tesnya setelah upload apa itu foto kaos PKG kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Tiba-tiba ketiduran tuh dari mana? Habis itu hilang ya kan. Jadi saya mikir nih, saya kalau satu saja nggak melaksanakan, nanti kan kasihan karena itu nanti salah satu penilaian begitu kan. Penilaian dalam proses lulusan kakak-kakak semua. Jadi nanti kalau dia nggak ikut, berarti kan kita harus menghubungi admin kembali. Nanti setelah menghubungi admin, dibukakan lagi, baru nanti bisa ikut kembali kan berarti jadinya kerja 2 kali. Tapi kalau kemarin langsung, itulah jam berapa emang sudah tengah malam beliau tuh kemarin nge-WA gitu kan. Tanya, masih ada tes lagi ndak ini? Kan Tes udah akhir. Iya. Kalau tes kayaknya habis kalau tes. Iya. Video pokoknya Bu, dibanyak-banyain videonya. Video Ibu kemarin banyak nggak? Ada, tapi saya tadi nggak usah dibanyak-banyain video Ibu tuh. Ada. Laponing kok, jangan tes juga lagi. Iya itu atunya happening poning. Iya nih kalau para email lah. Jangan deta lagi Pak. Kan poning lah, kasihan sama nengok Itu Bu Nur menyanyah jo. Dia aset banyak tapi penting aja. Matoa tak ada lagi tuh, matoa ladi. Ada kita berdua lagi tuh tugas dari kajian banyak numpuk. Video ini kayak Iwan dalam upload lagi yo. Video itu lah pula. Itu RAPmu, tepas dulu kali. Konje, sampean tuh podo ngomong apa toh? Bahasane planet KB. Ngomong apa-apa. Aksi gimana bikin aksi nyata Bu? Video yang kemarin aja belum. 30 menit. Video 30 menit belum lagi dapat Iwan. Itu teh. Itu yang nilainya tinggi siapa Kak? 84. Ini ada grade-nya ini. Ini ada yang 84 ini paling tinggi nih sepertinya nih. Ini siapa kira-kira nih ya? Siapa itu ya kira-kira? Ya jadi Bu Sri deh. Amin. Suhu. Ya suhu kan asetnya banyak. Kami asetnya kami sendiri sama suami itu aset yang. Emangnya ini ada yang nggak lulus nanti Kak? Hah? Lulus semua Emangnya orang kita kita hadir lulus terus. Lulus semua lah, masa ya nggak lulus. Amin. Tapi Kita lulus. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan tugas ataupun apa gitu harus dilaksanakan gitu. Dibukalah bocorannya Kak, siapa yang tinggi tuh? Pak Nur tuh, yang lantang tuh, yang semangatnya 45. Suhu. Ibu lah deh, Ibu jalannya PPG. Kalau kamu salah ada PPG, belum ngisi kelas, belum ono ini. Tak bawa happy aja, makanya badan semakin melebar. Ntar saya cek dulu nih, mana ya? Siapa nih yang paling tinggi? 84, 100 kok malah lebih pendek. Grafiknya ini. Folder. Berarti banyak yang 84 tuh. Yang 100 sama nambah 1 orang. Gimana 4 orang, 8 orang. Iya. Baca dari jenis itu bagus. Kalau kumlot ibarat kuliah kan, kalau 84. 88 dah kumplot. Itu jelas sekali Zat. Zat. Nah jadi ayah Rahimin ke, paling senior. Iya. Rahimin ke. Kak Lisa tuh. Tengok nih ya, ini nama saya.
66,7. Ini ada Kak Agus, Kak Desri. Sama kita Bu Sri 66,7. 'Apa nih yang 70 nih? Mau dibikin tugas Canva itu pakai Canva besar kali dia ukurannya. Oh, Bentar. Sudirwati tadi ya. Sebentar, mana split gathernya ya? Tentang poin. Oke. Ini kalau Oh, ditengok di berarti yang sini. paling tinggi 66,7 tuh. 70 tuh Nanang. Iyalah ketua. Ketua tuh. Tua. 70, Kak Arno 23, Kak Yandi 59, Kak Sri 66, Kak Lisa 56, Kak Alex 20, Kak Nur 66, Kak Yogi 66, Kak Dirman 66, Kak Rimi 66, Kak Mayudi 63, Kak Iwanto 16, Kak Desri 30, dan Kak Agus 50. Ini tes akhir. Kalau Tes awal, tengok tes awal. kita cek dulu di tes awal. Ya, ini tes awal. Kak Iwanto kemarin nggak mengerjakan. Wih, Nakata 83. Kak Sudir ini mengalami penurunan performa ini. Dari 83 turun dia ini. Kak Raimi 66. Kak Lisa ini kemarin terlempar nih katanya ya. Jangan mengerjakan, terlempar, nggak bisa login kembali. Kak Yandi 83. Oh, berarti saya masih tetap. Kak Menang, Kak Arno. Saya turun, Bu. Jadi seharusnya ada peningkatan gitu kan, bukan malah turun gitu ya? Iya harusnya, tapi entahlah mbahnya itu kadang-kadang Oh, nggak beres. saya itu loh. Karena di Banyak rumah kali beban, itu loh Kak. kerjaan banyak. Terus Iya. Kak, Semakin maksudnya coba mau tadi kasih tahu kami kok dapat tinggi nilai kami kok tinggi sensoak yo. melalui Makin menu makin ini, kemarin semakin melalui Oh menu itu Kak ada ini, nggak checklist? saya bisa melihat ini tugas kakak-kakak. Ini untuk Kak Iwanto, ini belum di checklist. Kemarin sudah diperbaiki Kak Iwanto? Udah kemarin udah. Udah ya, berarti ini Kak Alek yang belum, nanti tinggal saya checklist. Kak Denny mengundurkan diri, berarti tinggal Kak Alek dan Kak Iwanto nanti yang saya cek. Nampak nih nanti semua kakak-kakak yang belum mengupload tugas seperti enggak hasil proses. Ini yang tanda tanya ini yang sudah ngupload tapi belum dinilai. Tapi yang masih strip ini biasanya ini belum mengumpulkan sama sekali. Coba tengok punya. Perbedaan warna hijau sama warna pink itu apa perbedaannya belum dinilai gitu? Ya, yang ini sudah nilai. Biru sama yang ini belum, yang ini belum. Oh. Jadi kalau ini nanti saya rubah jadi checklist, dia sudah checklist saja warnanya, berubah sendiri otomatis. Ada Berarti nilainya kalau- yang Oh. Oke, kita hilangkan grade-nya. Jadi nanti ini tertanda dia. Apa masalahnya di sana ada tugas atau tidak nanti akan nampak. Nanti yang ada nilainya seperti ini ada nilainya nih. Contoh nih Kak Agus yang sudah saya lakukan penilaian berarti dia kemarin cepat mengumpulkan Kak Agus, Kak Nur, Kak Lisa sudah dinilai, Kak Sri, Kak Yandi. Nah, kalau yang strip ini untuk 1.2 berarti belum ngupload tugas. Itu. Kalau yang ini sudah terupload tapi belum saya nilai. Ini Oh, banyak nilainya nih. rata 8 ya Kak, nggak ada yang lebih gitu. mau Hah? berapa? Bahaya itu. Tapi Jadi padahal Pak Alex udah jauh ya Kak, udah sampai 2.6 Pak Alex. Tapi berarti dia di belakangnya masih ada yang tinggal gitu. Alek, Iya, udah jauh dia. Soalnya pas satu refleksi saya tengok nama dia pertama jawab kan di atas. Udah jauh dia saya bilang tadi. Di belakangnya kayaknya masih
Kak Tertinggal. Alek ini masih checklist samping semua nih. Coba nanti saya akan cek ulang punya Kak Alex. Kadang ketika pengiriman itu lupa untuk di-submit gitu. Oke, yang jelas kita tutup dulu, nanti baru kita lanjut diskusi tentang pertemuan kita ini. Sudah 1,3 jam, berarti 2 JP sudah terpenuhi. Kita tutup kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah Robbil alamin. Izin untuk mematikan rekor dulu. Nanti baru kita bisa lanjut diskusi di forum ini. Stop recording.